Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita di hari di mana hari yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita punya kesempatan untuk merayakan di mana hari kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kita bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan sampai hari ini. Dan sampai penghujung tahun ini Tuhan menolong kita dan kita bisa merayakan Natal bersama, baik Bapak Ibu yang ada di rumah, maupun yang mengikuti secara online, maupun yang ada di gereja. Saya percaya bahwa kita mempersiapkan diri, dan semua dipersiapkan dengan baik untuk menyambut dan merayakan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan yang pemilik firman ini, supaya kita mengerti akan kebenaran yang kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami pada pagi hari ini, di hari yang luar biasa, di mana kami bisa ada dalam ruangan ibadah ini, maupun jemaat yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah secara online. Dimanapun jemaat berada, Tuhan memberkati. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar dalam pemberitaan pada pagi hari sungguh-sungguh membawa semangat baru bagi kami, di mana hari ini kami bisa merayakan Natal dan merayakan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, waktu-waktu ke depan kami serahkan dalam pimpinan-Mu, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan memberkati. Ini doa kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat Natal bagi kita semua. Kita merayakan Natal bersama, dan saya percaya beberapa hari ke depan kita terus untuk mengucapkan selamat, bahkan mulai hari ini dan sampai nanti tahun baru kita mengucapkan selamat untuk menyambut tahun baru bagi anak-anak Tuhan, keluarga, dan selamat Natal. Mungkin dari tadi malam sudah menyampaikan, berdoa, menyampaikan selamat Natal bagi keluarga kita. Saudara, saya ingin mengajak kita pada pagi hari ini belajar dengan satu tema yang sudah kita dengar setiap mengikuti ibadah Natal, bahkan secara khusus di gereja-gereja kita dan kegiatan-kegiatan Natal yang kita bisa hadiri. Dan tema ini sudah didengungkan, disampaikan berulang-ulang. Dan pada pagi hari ini pun saya tetap menyampaikan tema ini dan bagian firman Tuhan ini bagi kita untuk mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita membuka firman Tuhan. Yang pertama dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38, dan ayat yang kedua Matius pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi fokus kita dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Saya tidak akan membaca bagiannya semua, tetapi saya akan mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan secara khusus yang Lukas pasal 1 ayat 37, dan nanti kita akan melihat juga dalam Matius pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara, mari perhatikan, saya akan membaca satu ayat saja dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan sekali ulangi ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi kita. Dan kalau kita membaca seterusnya, ini ayat diulang-ulang dan dibaca bagi kita. Saya akan membaca ayat perbandingan. Kita membaca dalam dikatakan kalimat tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Secara khusus dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 firman Tuhan berbunyi demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini janji Allah kepada Abraham, ia akan memiliki keturunan, dan keturunannya itulah Allah memberkatinya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita membaca ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38, kita mendapatkan cerita yang luar biasa, di mana berita tentang kelahiran Yesus Kristus disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, kepada Yusuf. Ya, disampaikan kepada mereka. Dan berita ini berulang-ulang setiap tahun kita dengar. Ayat-ayat ini akan sering disampaikan berulang-ulang bagi kita. Saudara, ketika dikatakan malaikat Tuhan menyampaikan berita itu kepada Maria, Maria memang kalau dalam Alkitab terkejut dan mendapat berita itu. Saya tidak membahasnya karena itu sudah disampaikan beberapa hamba Tuhan. Tetapi dikatakan berita tentang kelahiran, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yesus dikatakan di sana, dia sampaikan berita itu kepada Yusuf.
Ingat, malaikat datang menyampaikan berita tentang bahwa Maria akan mendapat kasih karunia dan akan mengandung. Dan Maria menyampaikan berita yang sama juga disampaikannya kepada Yusuf. Saudara, kalau kita memperhatikan, bukan hal yang gampang bagi Maria, bukan hal gampang bagi Yusuf dikatakan di sana, untuk mendapat tugas ini. Ketika mereka mendengar berita dikatakan mendapat tugas ini, tetapi sekalipun ini cukup berat tugas yang mereka miliki, yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, Alkitab mencatat di kata sana, mereka tetap apa? Bersuka cita. Mereka tetap bergembira. Saya kata-kata tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka ada sukacita di sana, karena mereka menyambut rencana Allah. Mereka menerima rencana Allah itu. Sekalipun dikatakan di sana, rencana itu ada kalanya membuat Maria dan Yusuf cukup berat mengambil keputusan. Tapi apa yang dikatakan malaikat, dia menjamin. Malaikat itu memberi sebuah jaminan kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah, mengapa dalam pergumulan yang demikian berat, Maria dan Yusuf tetap memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira? Ini pertanyaan kalau kita membaca. Nanti kita bisa membaca ayat-ayat selanjutnya dalam Lukas yang dikatakan bahwa Maria dan Elizabeth juga bersukaria. Yusuf juga dikatakan bersukacita. Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Pertanyaan sekali lagi, mengapa dalam pergumulan yang demikian berat dikatakan Maria dan Yusuf tetap dapat memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira? Ayat 35 sampai 36 kalau kita membacanya. Pertanyaan kedua dikatakan bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki janji Allah itu tergenapi, dikatakan dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita renungkan pada pagi hari ini, dalam masa merayakan Natal ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa memiliki janji pemeliharaan Allah, dikatakan ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Sehingga dikatakan hal-hal ini yang ajaib dari Allah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Mau melihat dikatakan di sana, Allah sekarang bagi Allah tidak ada mustahil. Mau mendapat mujizat itu ada hal-hal yang harus kita perlukan. Seperti Maria dan Yusuf dikatakan di sana. Yang pertama dikatakan di sana, ya, dikatakan apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa menerima hal-hal yang ajaib daripada Tuhan. Yang pertama dikatakan kita harus rela untuk berkorban dan memiliki kerendahan hati. Ini yang pertama. Kita harus memiliki berkorban dan memiliki kerendahan hati. Saudara perhatikan ayat 35 sampai 38 dikatakan dalam Lukas pasal 1 ayat 37 sampai 38. Saya akan mengulangi ayat 37 dan 38 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara mendalami kalimat itu. Dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena di ayat-ayat atasnya katakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ini bisa terjadi dalam kehidupanku? Malaikat menjamin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikatakan. Sehingga Maria katakan, aku ini hamba Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kualitas hati sangat menentukan ekspresi penyembahan kita kepada Kristus hari ini. Kualitas hati kita, kualitas hidup kita sangat menentukan ketika kita datang beribadah, kita duduk mendengar firman Tuhan, dan menyambut dan merayakan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di sana, kalau kita membacanya, sekalipun dikatakan Maria dan Yusuf mengalami banyak risiko, tantangan hidup dikatakan, yang harus mereka jalani ketika mereka mendapat mandat itu. Tetapi dikatakan di sana, mereka tetap menjalankan kehendak Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mereka melakukan pengorbanan yang luar biasa. Tidak ada orang yang sebahagia. Tidak ada orang yang memiliki sukacita dan mendapat kasih karunia yang luar biasa selain Maria Yusuf waktu itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Perhatikan dengan baik dikatakan di sana. Kita perlu belajar dari kehidupan Maria. Kita perlu belajar dari kehidupan Yusuf. Bahkan kita bisa belajar kalau kita membaca dari kehidupan orang-orang Majus di sana. Di mana dikatakan di sana, merekalah yang merasakan pemeliharaan Tuhan, proteksi Tuhan atas hidup mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu dikatakan kalau kita membaca dalam Lukas pasal 28, dikatakan 1 ayat 28, kita memperhatikannya. Dan kita menemukan suatu janji Tuhan bagi Maria waktu itu.
Perhatikan ayat 28 dikatakan di sana, malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau." Ini saya mengambilnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, saya ulangi, ayat Lukas pasal 1 ayat 28 dikatakan di sana, malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama dengan engkau." Saudara perhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini. Kata diberkati atau dikaruniai dalam bahasa terjemahan Alkitab kita, diberkati dan dikaruniai itu dengan dapat mempunyai arti. Artinya apalah? Dibuat makmur. Ya, dibuat makmur, dibuat berbahagia. Dikatakan, kalau kita perhatikannya, dan dilimpahkan dengan berkat. Saudara bayangkan, kata shalom dikatakan diberkatilah, diberkati Tuhan secara istimewa, atau engkau mendapat kasih karunia. Itu artinya, kalau di dalam terjemahan, dalam bahasa asli diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan di sana, dibuatlah engkau makmur, dibuatlah engkau berbahagia, dan dilimpahkan ke engkau berkat yang berlimpah-limpah. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa shalom yang disampaikan oleh malaikat itu, ketika Maria dan Yusuf rela berkorban, dan dengan penuh kerendahan hati mengambil bagian yang disampaikan oleh malaikat itu kepadanya. Arti dikatakan ayat disimpulkan bahwa orang-orang yang mendapat anugerah besar dari Tuhan, hidupnya akan apa? Makmur, berbahagia. Dikatakan di sana. Dan berkelimpahan berkat melampaui orang-orang di sekelilingnya. Bukankah itu yang dialami oleh Maria pada pagi hari ini? Kita merayakannya. Dia melampaui yang tadi orang biasa, yang tidak terkenal. Siapa sih Maria? Punya kedudukan tinggi? Tidak. Ketika mendapat kasih karunia, dia diberkati oleh Tuhan. Hidupnya menjadi luar biasa. Dan dia melebihi orang-orang yang di sekitarnya. Dan mendapat kasih karunia Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kerendahan hati. Kita katakan, dan kerelaan untuk berkorban menjadikan hidup Maria dan Yusuf, dikatakan di sana. Dan orang-orang Majus, kalau kita perhatikan, orang Majus tidak memperdulikan seberapa besar, dikatakan, apapun kedudukan mereka. Orang Majus dengan jauh kedudukan yang baik, mereka datang untuk mencari Yesus. Datang untuk meninggalkan status mereka. Kedudukan mereka yang harusnya tinggi dan disegani, mereka datang. Yusuf yang tidak punya kedudukan apa-apa, Maria dikatakan di sana. Kerendahan kedudukannya dikatakan di sana. Dia tidak memperdulikannya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Tidak peduli sebatas apapun. Kalau anugerah Tuhan itu datang dengan kita hari ini. Ketika kita merayakan Natal. Shalom, kata malaikat itu datang kepada kita. Kamu yang mendapat kasih karunia yang istimewa. Kamu yang diberkati secara istimewa. Bukankah kemakmuran ada di sana? Bukankah kebahagiaan ada di sana? Apa yang dibutuhkan orang lagi? Bukankah berkat yang berlimpah-limpah Tuhan berikan bagi kita hari ini? Bukankah itu janji Tuhan dikatakan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kita. Adakah yang kita takuti untuk tahun depan? Adakah yang kita takuti hari-hari kita jalani? Dari Januari kita, 2 tahun kita, menjalani hari-hari kita. Itu sudah mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan, hanya orang Kristen yang memiliki kerelaan hati untuk berkorban. Dan melakukan kehendak Tuhan yang bisa melihat, dikatakan, pernyataan dan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Dalam arti, hanya orang yang sungguh-sungguh mau melihat, mengikuti kehendak Tuhan, bisa melihat tiang awan dan tiang apinya Tuhan yang menudungi, yang memelihara mereka mencapai garis finish. Bukankah hari ini, saudara-saudara, hanya orang Kristen yang memiliki kerendahan hati saja yang dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Bukankah Maria yang biasa? Bukankah Yusuf yang biasa? Menjadi orang luar biasa. Sehingga melalui hidupnya, kita hari ini, kita menjadi orang biasa itu. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi pertanyaan saya. Yang pertama tadi kita belajar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian pertama tadi,
Dikatakan untuk bisa memiliki janji pemeliharaan Allah dan untuk bisa menikmati, bahkan bisa merasakan mujizat-mujizat Allah dalam perjalanan hidup kita ke depan dan bahkan masuki tahun yang baru. Ada beberapa hal yang harus seperti yang dialami, yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf dan orang-orang Majus waktu itu, para gembala waktu itu. Yang pertama tadi saya katakan mereka rela untuk berkorban dan memiliki kerendahan hati. Ini yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, untuk bisa mendapat janji Allah, untuk melihat mujizat Allah ketika kita merayakan Natal pada pagi hari dan untuk bisa siap memasuki di tahun yang baru. Ada hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama tadi, kita harus rela berkorban dan memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Baru kita bisa merasakan janji Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil itu. Yang kedua dikatakan, apa yang di sana? Yang kedua, rela melayani dan mewartakan kasih Allah seumur hidup. Maria dan Yusuf, orang Majus dikatakan, bahkan para gembala waktu itu, mereka rela dikatakan melayani Tuhan. Mereka rela untuk mewartakan. Saudara bayangkan, apa yang terjadi dengan Maria dan Yusuf, mereka tetap wartakan kebaikan Tuhan itu. Bahkan para gembala pun mereka pulang ketika menemukan bayi Yesus yang ditempatkan, dibaringkan dalam palungan. Mereka pulang dengan bersyukur, dengan bernyanyi kalau kita membaca bagian firman Tuhan. Bahkan kalau kita membaca, orang Majus dengan penuh setengah hati, dengan penuh sukacita mereka ketika mereka tanda itu dan mereka menemukan bayi itu. Saudara, mari kita melihat sebagian firman Tuhan. Tadi ada dua bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang saya katakan. Bagian yang kedua dikatakan di sana, rela melayani dan mewartakan kasih Allah seumur hidup mereka. Itu mari kita membuka dalam Matius pasal 2 ayat 12 sampai 15. Saya akan membacanya Matius pasal yang ke-2 ayat 12 sampai 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Dikatakan di sana, Allah memperingatkan mereka di dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes. Jadi mereka pulang melalui jalan yang lain. Ini ketika orang-orang Majus datang untuk menyembah, untuk mencari raja orang Yahudi dan mereka datang menyembah. Mereka sudah berkorban, mereka dengan penuh kerendahan hati untuk mencari, menemukannya. Dan janji Tuhan menyertai mereka ke tempat di mana kerinduan hati mereka untuk menemukan Yesus. Dikatakan ketika mereka mau pulang, malaikat menyampaikan dalam lewat mimpi, supaya mereka tidak kembali ke Herodes dan melewati jalan lain. Ayat 13 dikatakan setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuhnya. Dikatakan ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Haleluya. Saudara, rela melayani dan mewartakan Allah seumur hidup. Ini orang-orang seperti ini. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yusuf dan Maria juga dikatakan merupakan sosok yang diteladani oleh orang-orang Kristen, termasuk saya dan saudara hari ini. Meneladaninya dikatakan, sekalipun tanggung jawab yang diberikan kepada mereka cukup berat dikatakan. Tetapi mereka tetap menjalankan tugas itu sebagai apa? Respon mereka terhadap mandat Allah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada mereka. Yusuf, orang Majus, diperingatkan oleh malaikat yang sama supaya tidak kembali ke Herodes, dikatakan di sana. Dan juga dikatakan, kalau kita membaca, sesudah orang Majus itu pergi, Yusuf pun mendapat mimpi dari malaikat yang sama menyampaikan supaya cepat. Ini sikap melayani, sikap untuk mewartakan kebaikan Tuhan itu. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Yusuf dan Maria dikatakan bukan saja melayani Yesus. Kalau kita perhatikan, saudara berapa lama waktu yang digunakan di sana? Yesus dikatakan Yusuf dan Maria bukan saja melayani Yesus, tetapi juga dikatakan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka melayani Tuhan Yesus selama kurang lebih dikatakan usia Yesus waktu itu dari 0 tahun. Mereka melayani Yesus sampai usia 33,5 tahun. Berakhir tugas Yusuf dengan Maria. Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Dikatakan mereka melayani Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka tahu bahwa yang mereka layani, yang mereka ikuti, kehendak perintah malaikat Tuhan itu disampaikan adalah raja di atas segala raja. Dia adalah juru raja dan juru selamat bagi dunia. Bagi dunia ini dan saya yang kita rayakan hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah melayani Yesus sebagai Raja dengan baik dan benar selama ini? Apakah kita selama ini telah mewartakan kasih Allah itu kepada sahabat, kepada dunia di sekitar kita? Berulang kali bagian firman Tuhan ini dikhotbahkan bahkan sepanjang bulan Desember ini. Bahkan tahun lalu bertahun-tahun kita mendengar. Pertanyaannya, apakah kita sudah melayani Tuhan dan mewartakan berita tentang kabar keselamatan. Tujuan Yesus ke dunia ini membawa berita keselamatan itu bagi dunia. Untuk bagi saya dan saudara hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kalaupun saat ini rumah tangga kita sedang berantakan. Dan keluarga terasa porak-poranda. Tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga kita. Atau keharmonisan mungkin. Dalam kita merayakan Natal tahun ini. Yang ada setiap hari adalah kata-kata kasar yang saling dan saling menyakiti. Mungkin selama ini. Dalam beberapa tahun ini mungkin kita hidup tidak lagi menyatu. Tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan tidak saling menyakitkan hati. Yang ada di setiap hari adalah kata-kata kasar yang menyakitkan hati kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Pandanglah pandangan mata yang mungkin saling mencuriga kepada pasangan hidup, kepada anak-anak kita, mencurigai kehidupan rohani mereka, kehidupan mereka. Kebencian, kekecewaan yang terjadi mungkin. Satu dengan yang lain. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita hari ini. Jangan pernah menyerah. Berita tentang kelahiran disampaikan bagi kita. Maria mengalami tekanan-tekanan secara mental, psikis. Mungkin juga beban hidup mereka. Yusuf juga mengalaminya. Tetapi mereka rela melayani Yesus Tuhan. Raja yang Immanuel itu. Yang menyertai mereka sampai akhir hidup mereka pun disertai oleh Allah. Karena mereka, yang pertama saya katakan, rela berkorban dengan kerendahan hati. Rela melayani Tuhan dan mewartakan kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jangan biarkan iblis memenangkan dengan perceraian. Mungkin hari ini, beberapa waktu ini kita berpikir kita harus berpisah mungkin dengan hidup kita. Karena tidak ada kecocok-cocokan lagi. Dalam kondisi seperti ini. Yesus datang untuk memulihkan manusia yang berdosa dengan Allah. Jika engkau merayakan Natal hari ini di tengah-tengah keluargamu. Masih ada kebencian, masih ada sakit hati, masih ada dendam. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa memulihkan engkau. Jika engkau datang kepada Tuhan. Jika engkau dengan rendah hati, jika engkau datang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Janji firman Tuhan itu bisa tergenapi dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan biarkan hari ini dan momen perayaan Natal kita tahun ini. Pada pagi hari ini. Hati kita terbuka lebar, sehingga kasih karunia Allah itu bisa turun dan melingkupi keluarga kita, melingkupi rumah tangga kita, melingkupi pekerjaan kita, melingkupi kemanapun kita pergi. Dan ingat, jangan beri kesempatan kepada iblis yang ingin merusak. Sebab berita Natal itu memenangkan kita dari iblis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ingat, hidup kita, keluarga kita hari ini. Supaya kita menerima kasih karunia. Seperti firman Tuhan. Hai engkau yang diberkati oleh Tuhan. Hai engkau yang mendapat kasih karunia istimewa. Masih ingat kata malaikat kepada Maria. Maria katakan, aku ini hamba Allah. Hamba Tuhan. Jadilah seturut kehendakmu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Anugerah Allah itu ibarat seperti terang. Kemuliaan Allah yang hadir bagi kita. Bukankah janji Tuhan itu ada pada kita hari ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berita sukacita dan pemulihan sudah disampaikan bagi kita setiap minggu dalam masa-masa raya Natal ini.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika engkau ingin janji Allah itu tergenapi memasuki tahun yang baru, engkau menghadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Engkau menghadirkan bayi Kristus itu memulihkan hubungan. Engkau menghadirkan persekutuan dalam rumah tangga, menghadirkan persekutuan dalam pelayanan kita. Singkirkan kebencian, dengki, sakit hati. Itu yang membuat kita kehilangan sukacita Natal. Itu yang membuat kita tidak mendapat sukacita. Orang lain bisa bersukacita, bersenang-senang, kenapa? Menyambut kelahiran, merayakan kelahiran Kristus. Tetapi kita hidup dalam kebencian, kesakit hati, kejengkelan. Ingat, iblis punya pekerjaan menyingkirkan sukacita itu. Mari angkat tangan kita hari ini kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Engkau datang ke dunia ini. Jadilah kepadaku seperti yang Engkau inginkan. Aku ini hamba Tuhan seperti Maria. Biarlah itu terjadi. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pagi ini kita merayakan Natal di tengah-tengah keluarga kita. Jika engkau punya kesempatan, lepaslah pengampunan kepada orang-orang yang pernah menyakitkan engkau. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah engkau kecewakan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin pernah juga mengecewakan atau diri kita mengecewakan orang lain. Baru kita merasakan sukacita Natal itu. Sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita mungkin cukup berat, tapi bagi Tuhan bisa. Tiang awan dan tiang api itu tetap ada bagi kita, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa janji firman Tuhan melingkupi kami dari dulu sampai hari ini. Kami siap juga untuk memasuki di tahun yang baru. Tinggal beberapa waktu hari lagi kami akan meninggalkan di tahun memasuki yang baru. Bahwa berkat Tuhan, tiang awan, tiang api yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan kepada bangsa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kepada kami hari ini, keturunannya. Kami mempercayai tiang awan, tiang api itu akan melingkupi kami. Kami mempercayai Tuhan mengizinkan kami juga berjalan di padang gurun yang gersang. Ada panas, ada dingin, kekeringan, kelaparan ada di sana. Tetapi kami tahu tiang awan, tiang api ada di sana. Ada berkat yang Tuhan curahkan di sana. Jikalau kami sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Tuhan. Sebab tidak ada mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.